menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun, pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menerima permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa Nikita Mirzani tersebut, mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 262/Biksus/2025 PN Jakarta Selatan tanggal 28 Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amat selengkapnya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan kedua penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun, pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam putusan ini nomor 1 sampai dengan bukti nomor 39. Kan bahwa tadi disebutkan bahwa pencucian uang di sini terbukti, ini kan berbeda dari yang dari putusan di Dasar. Mungkin boleh dijelaskan lagi, Bu? Oh, kan tadi sudah dibacakan semua ya pertimbangan majelis bahwa ada perbedaan. Kalau di PN itu tidak terbukti, di Pengadilan Tinggi menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi itu terbukti juga pencucian uangnya. Ya, jadi 2 dakwaan kumulatif itu terbukti. Itu pertimbangan majelis seperti itu. Artinya pertimbangan yang paling kuat sekali untuk menolak yang memberatkan, Bu, banding ini apa? Yang apa? Yang paling berat memberatkan dari bandingnya ini kita, Bu. Nah, kalau kan sudah disampaikan dalam pertimbangan itu, kalau di PN terbukti hanya 1, kan ya, IT-nya ya, undang-undang IT-nya. Kalau di Pengadilan Tinggi terbukti dua-duanya, IT dan juga pencucian uang. Maksudnya diperjelas gitu, Bu, apa pertimbangannya apa sampai TPP-nya itu bisa naik lagi di sana? Tadi kan sudah dibacakan oleh majelis pertimbangan lengkapnya, ya. Pertimbangan lengkap sudah dibacakan tadi oleh majelis, terbukti semuanya. Kalau di Pengadilan Negeri apa terbukti? TPPU tidak kan? Enggak. Nah, tidak terbukti. Berarti 6 tahun Pengadilan Tinggi terbukti. 6 tahun ini atas pemerasan dan TPPU, Bu, ya? Iya, dua-duanya. Ya. Itu kalau dipisahkan berapa Bu, pemerasan berapa TPPU? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, Bu, ya? Hukumannya itu sekaligus. Sekaligus ya, Bu? Iya. Kan dakwaannya kumulatif kan? Hukumannya juga kumulatif. Jadi tidak dipisahkan ya. Kalau pelanggaran yang pertama hukuman berapa, kedua berapa, ketiga, jadi satu. Dan untuk pengajuan kasasi mungkin dari hari ini berapa waktunya? Tadi juga sudah disampaikan oleh majelis kan 14 hari ya untuk kasasi.
Tidak ada lagi. Menimbang bahwa arti kata menyembunyikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyimpan atau menutup sesuatu agar tidak terlihat, atau dengan sengaja tidak memperlihatkan atau memberitahukan sesuatu, merahasiakan. Sedangkan menyamarkan mengandung arti menjadikan atau menyebabkan samar, yaitu mengelirukan atau menyesatkan serta menyembunyikan maksud, perasaan atau identitas yang sebenarnya. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian tersebut di atas dihubungkan dengan arti kata menyembunyikan atau menyamarkan, maka terhadap elemen unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan penuntut umum, yaitu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, menurut majelis hakim tidaklah terpenuhi, karena sedari awal terdakwa memang menghendaki dan menginsafi perbuatannya sekiranya berhasil mendapat uang dari Resa Gladys Pretianisari, maka uang akan ditransferkan untuk pembayaran perumahan terdakwa dan sebagian diterimakan secara tunai. Sedangkan saksi Resa Gladys Pretianisari juga mengetahui uang ditransfer kepada PT Bumi Parama Wisesa atas nama terdakwa dan uang tunai diterimakan kepada saksi Ismail Marzuki, sehingga dalam hal ini sikap batin terdakwa maupun saksi Ismail Marzuki untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan tidaklah terpenuhi. Sifat hukum yang melekat dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang berupa layering, placement maupun integration tidak terbukti atas perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 551 ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kumulatif kedua, dan unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa maupun pembelaan terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon agar dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum, menurut majelis hakim tidaklah dapat dibenarkan, oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan majelis hakim dalam pertimbangan hukum menyangkut dakwaan pertama alternatif ke-1 telah ternyata berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama alternatif ke-1. Sedangkan terhadap dakwaan kumulatifnya yang kedua menyangkut tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, di mana unsur pasal yang didakwakan ada yang tidak terpenuhi, sehingga terdakwa semata-mata hanya dipersalahkan melanggar dakwaan pertama alternatif ke-1 dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, penjara dan denda, maka kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. 1. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 sampai dengan nomor nomor 39 sebagaimana tercantum lengkap dalam putusan dan dianggap telah dibacakan. Oleh karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Ismail Marzuki, maka akan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan bahwa terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa sudah pernah dihukum. Keadaan yang meringankan terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengingat pasal 45 ayat 10 huruf A jungto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Nikita Miryani tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 3. Menyatakan terdakwa Nikita Miryani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa 1. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 nomor 1 sampai dengan nomor 1 sampai dengan nomor 39 sebagaimana telah tercantum lengkap dalam putusan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki.
8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 oleh kami Khairul Sholeh SH sebagai Hakim Ketua, Radityo Baskoro SH MKN dan Sulistyo Muhammad Dwi Putro SMH masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Erdona Sihombing SH dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Jadi demikian putusan yang telah dibacakan oleh majelis. Terhadap putusan tersebut baik terdakwa maupun penuntut umum punya hak sebagaimana telah disampaikan pada awal persidangan tadi, dan terhadap putusan ini nanti bisa langsung dilihat di SIPP pada hari ini juga akan kita upload. Jadi dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka untuk persidangan perkara terdakwa Nikita Merjani dengan nomor 362/2025 PN Jakarta Selatan sudah selesai dan sidang dinyatakan ditutup.